Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Intan Khairunisa, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPTJ SPF SDN Sarokima, Kota Tegal. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata ini menghadirkan lebih dari 10 orang guru sebagai bentuk implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan sejawat dan rekan guru dari sekolah yang berdekatan dengan sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang berbahagia, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Selerok 5, rekan-rekan guru sejawat yang saya hormati pula, marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas berkat limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar kegiatan di pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari beliau, Kepala Sekolah SD Negeri Surabaya, Bapak Mustafa SPD. Bapak-Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Selerok 5, pertama-tama mari Bapak Ibu sekalian kita panjatkan syukur kita. Alhamdulillah hari ini kita sehat, dan sehat kita hari ini kita sempat. Dua hal merupakan satu karunia Allah yang diberikan kepada setiap manusia, dan tidak setiap manusia bisa merasa. Jadi ketika kita hari ini sehat dan hari ini kita sempat, maka itulah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan satu kegiatan positif, satu kegiatan lebih maju daripada hari kemarin. Dan ke depan kita akan menjadi tonggak-tonggak pejuang pendidikan yang akan lebih handal. Jadi harapan kita seperti itu. Shalawat salam mari Bapak Ibu sekalian kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan tuntunan kita, uswah kita, contoh kita bagaimana dalam teori pembelajaran. Rasul pun pernah mengajarkan bagaimana dengan gaya senyum, dengan bagaimana gaya simpatik kepada peserta didik kita, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada perjuangan pendidikan dengan harapan kita meniru ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kami sampaikan selamat datang, selamat bergerak maju untuk kepentingan pendidikan kita. Kita punya produktivitas yang tinggi. Ya, ini yang pertama. Sekali lagi, kebijakan inilah mari kita ikuti dan mudah-mudahan episode demi episode yang dicanangkan oleh Kementerian kita, Kementerian Pendidikan, satu demi satu kita laksanakan. Semakin lebih baik dengan hasil pendidikan yang lebih baik. Sekalipun kalau kita jujur saja hasil pendidikan kita, bocah sekolah hasil lulusan semakin kesini semakin baik atau semakin tidak dibandingkan dengan tingkat lulusan tempo dulu lah ya, antara lulusan tempo dulu. Saya sendiri punya pengalaman ya. Saya kelas 2 naik kelas 3 perkalian hebat tempo entol lah ya, karena memang kurikulumnya, kebijakannya saat itu seperti itu dan dipandang itu jitu kan. Artinya bahwa ketika anak kelas 2 naik kelas 3 perkalian itu di luar kepala. Tapi sekarang kebijakan kita nggak bisa berpihak ke situ. Alasannya kita lebih mengedepankan proses, nggak boleh hafal. Dulu hafal, tapi ya prosesnya mengikuti sebetulnya. Tapi sekarang kita lebih mengedepankan proses. Yang akhirnya sekarang ini pendidikan di SD sampai dengan kelas 6 itu proses, Pak. Ngitung perkalian makanya penjumlahan berulang itu bubar. Ya, panjenengan kita lihat sih perkalian 7 kali 8 ada 7 kali ditambah. Agar pas jumlahnya benar. Kalau jumlahnya tidak benar, ini jadi masalah. Itulah satu titik kelemahan ketika anak tidak berawal dengan sistem hafal. Kalau dulu sistem hafal, Pak. Ya, sehingga dulu juga sebagai satu support pada anak-anak ketika mau pulang dengan teknik pencongan. Itu memang anak senang sekali. Itu 97 ngacung sampai juga langsung keluar dan seterusnya. Ini jadi catatan kita, mudah-mudahan tren kebijakan ke sini menjadi satu pikiran positif, adalah tren kebijakan yang terbaik. Jangan menjadi satu tren adalah pemangku kepentingan. Saya menjadi masalah adalah ketika menjadi trennya pemangku kepentingan. Ketika pemangku kepentingan keinginannya ke arah itu, kita muncul kebijakan yang seperti ini. Ya, sekali lagi kita berdoa saja. Kalaupun kita pergerakannya dari calon guru bergerak, kegiatannya begitu tinggi, begitu besar, itu artinya sangat ya. Kalau kita lihat bagus, produktivitasnya semakin baik. Tapi harapan kita juga pemerintah mau tahu diri. Mari kita perbaiki kebijakan kesejahteraan. Kemudian yang kedua kalinya, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak semakin maju saja. Mudah-mudahan imbasnya Bapak Ibu sekalian semakin baik, hasil pendidikan kita semakin baik, siswa-siswa kita, pelajar kita, peserta didik kita semakin baik. Ya, artinya ilmu pengetahuannya hebat, ilmu prakteknya hebat. Ya, sehingga kalau saat ini kan saya melihat sekilas bahwa di kebijakan kurikulum merdeka ramai praktek, Pak. Ada panen markude, ada panen raya dan seterusnya. Tapi saya sendiri belum melihat jauh. Sebetulnya kemampuan intelektualnya seperti apa gitu. Saya sendiri masih belum bisa melihat apakah nanti hasil pendidikan semakin baik, tapi hanya mereka mampu untuk melakukan satu tindakan nyata berupa panen raya, merupakan marketing dan seterusnya. Mudah-mudahan harapan ke depan kita semakin baik, mencetak karakter bangsa yang baik, mencetak para anak didik kita untuk bisa menjadi tokoh-tokoh yang ada di garda depan untuk memimpin negara kita menjadi negara yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pesan kami, mari kita bergerak sesuai dengan kebijakan, mari kita bergerak semakin maju, apapun kondisinya mari kita laksanakan tanpa harus berpikir bagaimana kesejahteraan kita setelah kita selesai. Jadi sekali lagi saya berpesan, calon guru penggerak artinya CGB, jangan berpikir gaji saya nanti setelah lulus seperti apa. Jadi kita nggak tahu. Itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi mari kita bergerak maju. Mudah-mudahan hasil pendidikan semakin baik. Itu aja ya Bapak sekalian. Nanti barangkali ada hal-hal yang kita bisa masukkan. Sifatnya adalah saling mengisi terhadap yang disampaikan diseminasi oleh calon guru penggerak kita. Mari kita dukung secara positif hal-hal yang baik bagi kepentingan pendidikan kita di lembaga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh
Kepala Sekolah SD Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan kepada calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Ibu Intan Khairunisa SPD. Kepadanya dipersilakan. Nomor. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Selerong 5. Nah, pada kesempatan kali ini, diseminasi ini tuh harus menggunakan kesepakatan kelas agar diseminasi bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk kesepakatan kelasnya, itu yang pertama, jika ingin bertanya mengangkat tangan. Yang kedua, menjaga ruangan agar tetap bersih, saling menghormati pendapat, menjaga ketenangan, selesai tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apakah ada yang mau ditambahkan tentang kesepakatan kelas kita? Cukup ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Sebelum masuk ke materi nih, biar lebih fresh lagi, saya minta Bapak Ibu guru untuk berdiri terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini banyak yang sudah mengetahui ya dimensi apa saja profil pelajar Pancasila ini ya. Ya sudah ya, Bapak Ibu guru sudah berdiri, kita dengarkan terlebih dahulu, nanti kita menyanyi bersama. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi sudah hafal ya. Kita ulangi lagi sambil tepuk tangan, terus menyanyinya bersemangat biar kita di seminasinya ini bisa masuk semua materinya ya. Iya, yuk. Sambil bertepuk tangan ya. Ya, sambil bertepuk tangan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, oke. Sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang 7 materi. Yang pertama ada materi tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Yang paling terakhir adalah tentang segitiga restitusi ya. Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif
positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Fraser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk yang pertama, penjelasannya ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perubahan paradigma stimulus respon. Ini ada pertanyaan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada dua respon. Kalau kita menggunakan stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda ya. Kalau stimulus respon itu kebutuhan kita itu dianggap sama, sedangkan teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pandangan dari teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, stimulus respon di sini orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon itu model berpikirnya itu menang atau kalah, sedangkan teori kontrol itu model berpikirnya menang sama menang. Lagi kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tahu ya makna disiplin itu apa? Apa? Disiplin itu apa Pak Alam? Disiplin itu apa ya? Biar konsentrasi ya. Apa disiplin itu? Disiplin adalah peraturan yang dilakukan Iya, benar. Benar. Suatu peraturan yang besar sih. Dalam budaya kita, memang makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Padahal memang nyaman atau tidak disiplin Bapak Ibu guru? Nah, kita lihat jawaban dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu apa? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka
kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan, namun salah satunya itu merupakan dimensi dari pelajar Pancasila. Tadi di awal kita sudah menyanyikan ya, pelajar Pancasila dimensinya ada berapa Bapak Ibu guru hebat? Ada 6. Pintar. Coba Pak Sigit, dimensi pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pintar, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Bu Herma, dimensi kedua apa ya? Ya, berkebinekaan global. Yang ketiga Bu Ade, bergotong royong. Iya, bergotong. Ya boleh ada bergotong royong. Ya, lanjut Bu Maria, mandiri. Bu Eva, kreatif. Pak Haris, terakhir pinter, bernalar, kritis ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Itu dimensi pertama. Kedua, berkebinekaan global. Dua ya, gotong royong. Gotong royong 3, mandiri. 4, kreatif. 5, bernalar, kritis. 6. Ini mungkin bisa dijadikan lampu pembiasaan ya untuk nanti pada saat tahun ajaran baru. Oh sudah, hebat sekali ya Bapak Ibu guru ya, memang hebat sekali. Oke, selanjutnya materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki perilaku ini itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi untuk yang motivasi yang pertama ini, anak itu akan tergerak untuk melakukan sesuatu itu karena itu untuk menghindari hukuman. Contohnya, siapa ya? Contohnya, Haris, kamu terlambat. Kamu terlambat, berarti apa yang harus dilakukan? Maksudnya gimana ya? Apa yang harus dilakukan Haris itu? Ya, meminta maaf ya, karena dia itu untuk menghindari hukuman, akhirnya dia meminta maaf kepada guru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini tuh akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Misalkan tadi,
Kalau kalian bisa mendapat nilai 100, Bu Guru akan memberikan hadiah berupa buku. Itu kan motivasi eksternal ya. Jadi motivasi yang didasarkan untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa apa? Buku. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi intrinsik ya, atau intrinsik. Ya, intrinsik yang tadi eksternal semua, ini internal. Jadi ini adalah motivasi yang memang kita harapkan sebagai guru bisa ada pada anak-anak. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ini gimana, Pak? Sebentar ya Bapak Ibu. Yang hukuman itu orang tua alam. Oke, yang lanjut ya. Tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya pendek. Restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Sedangkan hukuman itu korban itu mendapatkan keadilan. Namun kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan bentar ya. Nah, murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, ada yang tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada berapa ya? 5, pinter sekali. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ayo, kebutuhan dasar yang pertama apa? Kasih sayang, betul Bu Herma. Coba kasih Kit. Kebutuhan yang kedua apa ya? Sebelum masuk materi ini kita harus pemanasan dulu. Yang pertama bertahan. Iya, bertahan hidup. Yang ketiga Pak Alam apa ya? Aduh, kelalen. Yuk, Bu Asyik, kebebasan. Bu Eva, tempat kesenangan. Yang kelima Pak Haris. Apa ya? Penguasaan. Nah, iya pinter sekali. Kita lihat ya. Nanti sudah dijelaskan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan.
Penjelasannya yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan bertakwa. Tertawa ya, bertakwa ya, kurang fokus nih. Nah, misalkan nih ya, ada contoh kasus yaitu Adi. Dia suka merebut bekal temannya, namanya Rasa. Itu kalau misalkan kita sebagai guru itu bertanya, Adi, kenapa kamu mengambil bekalnya Rasa? Karena saya tidak sarapan, Bu. Nah, kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi Adi? Ada yang tahu, Bapak Ibu Guru? Kebutuhan dasar apa kalau alasannya seperti itu? Iya, pinter sekali, kebutuhan bertahan hidup. Jadi di sini anak-anak itu tidak ada yang nakal, ya Bapak Ibu Guru. Namun anak-anak itu hanya belum terpenuhinya 5 kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan. Nah, kalau tadi misalkan alasannya Adi adalah, Bu, saya ingin itu, Bu, main-main sama teman saya, jadinya tak ambil, iseng-iseng aja. Itu kira-kira kebutuhan Adi yang perlu dipenuhi itu kebutuhan yang mana, Bapak Ibu Guru? Kesenangan. Iya, Peter. Nah, kalau misalkan alasannya Adi itu, Bu, saya kan jagoan di sini, ya saya itu, Bu, malaki teman-teman termasuk bekalnya. Nah, itu kebutuhan apa yang diperlukan Adi? Penguasaan. Jadi dalam melakukan suatu restitusi ya, kita bisa melihat alasan anak-anak mengapa melakukan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu, karena mereka itu kurangnya kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada berapa ya posisi kontrol guru, Bapak Ibu Guru hebat? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama penghukum, pinter Pak Sigit. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga manajer. Terus teman. Terakhir pemantau. Yuk kita bahas satu-satu ya. Posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama, yang tadi ada 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau untuk yang penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Sedangkan posisi guru, membuat rasa bersalah, itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau posisi guru sebagai teman, guru ini posisinya itu tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi guru pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Sedangkan posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, kalau misalkan ada sebuah kasus ya, ini Hadi terlambat ke sekolah. Kalau gurunya seperti ini, Hadi, kamu terlambat ke sekolah, lari keliling 5 kali lapangan. Ya, itu termasuknya kontrol gurunya di mana? Jadi apa? Penghukum ya, karena ada hukuman fisik ya. Nah, kalau posisinya Adi tadi terlambat, terus si Pak gurunya bilang, Adi, kamu terlambat berapa menit? Misal 15 menit Pak Guru. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat 15 menit? Apa? Terus iya Pak Guru tahu, harus meninggalkan kelas selama 15 menit setelah anak-anak pulang. Nah, di sini posisi kontrol guru itu sebagai apa? Hah? Kalau seperti itu berarti Adi itu diberikan konsekuensi. Berarti posisi guru itu sebagai apa, Bapak Ibu guru hebat? Kalau kasus yang tadi, pemantau apa manajer? Pemantau, ya, pintar sekali. Seperti itu adalah kasus untuk guru yang pemantau. Jadi banyak kasus-kasus lain yang bisa kita kaitkan dengan kontrol guru masing-masing ya. Tapi dari kelima ini, menurut Bapak Ibu guru, yang bagus, yang ideal itu yang posisi kontrol yang mana? Manajer ya, karena di sini itu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan siswa, mempersilahkan siswa bertanggung jawab, mendukung siswa menemukan solusi ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas Bapak Ibu guru. Kita lihat bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas dari video ini. Silakan disimak ya Bapak Ibu guru.
ini bisa diterapkan pada saat tahun ajaran baru ya Bapak Ibu Guru. Mungkin prosedurnya sudah tahu semua ya. Yang pertama tadi membuka ruang diskusi. Membuka ruang diskusi itu di sini kita berdiskusi kepada anak-anak ya. Saya mengajar di kelas 2, berarti saya memberikan materi terlebih dahulu, keyakinan kelas itu apa, nilai-nilai kebajikan itu apa. Nah, kemudian mereka menuliskan keyakinan yang mereka miliki di selembar kertas atau sticky note. Setelah itu menempelkannya ke dalam papan tulis. Setelah analisis, kita membuat kalimat keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih simpel tapi bermakna. Di sini keyakinan kelas 2 yang saya sudah diskusikan dengan anak-anak. Yang pertama adalah budaya 5S. Itu kan cukup singkat tapi belum Pak. Budaya 5S ini kan kalimatnya singkat tapi di dalamnya maknanya banyak, yaitu senyum, sapa, sopan, santun. Terus budaya 5R, rapi, resik, rajin. Terus apa lagi ya Pak di situ? peduli dan menghargai, Enggak. Rapi, resik, saling aktif, rapi 5R. Ora katon. ramah, Ya pokoknya ramah, rapi, resik, ringkas, ringkas, terus terawan, Ya. rajin ya. rapi, Nah ya rapi. Kemudian peduli dan menghargai. Kemudian disiplin waktu. Dan yang terakhir mandiri. Jadi masing-masing kata yang singkat-singkat itu memiliki makna tersendiri. Nah, itulah adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 2. Untuk pengajaran baru ini mungkin akan dibuat lagi karena siswanya sudah berbeda dari kelas 2 yang lalu. Setiap keyakinan kelas itu harus dibuktikan dengan tanda tangan ya. Tanda tangannya itu dari siswa. Kalau siswa kelas 2 rata-rata belum bisa tanda tangan, sehingga mereka menuliskan namanya saja. Tanda tangan itu sebagai bukti mereka sepakat dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan apa yang harus mereka miliki. Ya, kemudian next, segitiga restitusi. Materi terakhir ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Di sini segitiga restitusi itu punya 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu biasanya berupa pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan validitas tindakan yang salah itu memunculkan pertanyaan. Salah satunya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah pertanyaan di tahap kedua ya, validitas tindakan yang nyata. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu bisa ditanyakan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah 3 langkah segitiga restitusi. Ini adalah contohnya ya. Kurang Pak. Pasti seru ya bermain bola. Kalian senang. Kita tidak mencari siapa
Ya, itu adalah salah satu kasus ya dari beberapa kasus seketika restitusi. Karena memang saya mengajar di kelas 2 itu memang sangat ekstra sekali ya untuk melakukan video syuting ini berkali-kali tag itu aja udah maksimal sekali ya Bapak Ibu guru. Yang penting di sini apa? Yang penting tujuan restitusi itu tercapai seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya mungkin materinya sudah cukup dari saya. Terima kasih. Sebelumnya biar kita lebih semangat lagi ya, ini ada salam guru penggerak ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba satu kali lagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi telah disampaikan presentasi oleh Bu Guru Intan Khairunisa, yaitu tentang aksi nyata budaya positif ya, modul 1.4. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, dibuka berapa termin Ibu? 2 termin, 1 termin berapa penanya? 2 penanya. Oke, siap. Monggo kepada peserta aksi nyata pada pagi hari ini, silakan yang mau bertanya, monggo. Nanti yang menjawab Ibu Intan Khairunisa. Monggo. Diperkenalkan namanya siapa, nama lengkap, dari SD mana, ngajar kelas berapa, umurnya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya mengajar kelas 5 dari SDN Sarap Kota Tegal. Tadi Ibu kan sudah, saya mau menanyakan kepada Bu Intan. Tadi Bu Intan sudah menayangkan slide tentang pembuatan keyakinan kelas B. Itu berarti langsung praktik dengan anak-anak ya Bu? Ya. Jadi anak saat itu langsung Ibu Intan tulis, kemudian anak mengerjakan tempel gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa kendala yang dihadapi Ibu ketika membuat keyakinan kelas bersama anak saat itu? Ya, terima kasih. Langsung jawab saja ya Pak. Ya, sebenarnya memang ya saya di sini balik lagi. Saya itu ngajar kelas 2. Anaknya bagaimana kalau kelas 2? Ya seperti itu ya, masih belum bernalar, belum terlalu mandiri, belum terlalu mandiri. Jadi di sini saya itu kendalanya adalah pertama saya itu harus mendampingi secara ekstra, terus kemudian harus membimbing. Ya Bu, ini maksudnya apa sih keyakinan kelas? Apalagi anak-anak kelas 2 ya, itu mungkin banyak pertanyaan yang memang harus saya jawab dan saya harus menjelaskan lebih ekstra lagi. Ini loh, nah keyakinan kelas seperti ini, nilai kebajikan seperti ini. Bahkan untuk contoh contoh kalimat keyakinan kelas itu juga saya berikan contohnya. Karena kalau misalkan anak yuk buat keyakinan kelas kalian apa, pasti dia bingung sekali. Jadi di sini kendalanya saya harus
mendampingi, mengawasi itu harus lebih ekstra lagi, seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian di sini untuk langkah yang pertama itu kan tadi membuka ruang diskusi dengan siswa, yaitu di situ membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi itu adalah kendalanya, lebih waktunya itu lebih banyak di situ. Terus untuk kendala lainnya itu adalah kita harus selalu memotivasi siswa. Di situ ada siswa, Bu, susah lah saya nyerah gitu. Ketika membuat kegiatan kelas nyerah susah bikinnya. Di situ kita harus memberikan motivasi yang lebih kepada anak agar bisa mengikuti kegiatan membentuk keyakinan kelas ini. Juga kita harus memberikan suatu kita menjelaskan manfaatnya ini nanti nanti kedepannya itu kalian akan memiliki nilai-nilai yang harus kalian miliki dari diri masing-masing anak. Seperti itu ya Bu Ruri. Bagaimana Bu Ruri? Ya oke, terima kasih. Berikutnya untuk penanya kedua, monggo. Siapa dulu? Oh, Ibu Santi. Monggo. Diperkenalkan nama lengkapnya, kemudian dari SD mana, usianya berapa, alamatnya di mana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Sutihati dari SD Suwerang 5, pada sementara mengajar kelas 6. Saya akan mengajukan pertanyaan ke kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai posisi kontrol guru yang paling ideal? Ya oke, terima kasih Bu Santi ya. Tadi posisi guru yang paling ideal itu adalah tadi ya sebenarnya posisi itu kan tadi ada 5. Apa saja lagi teman-teman? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi yang memang yang paling ideal yang harus kita punya ya adalah posisi guru manajer, karena kita itu nanti manajer itu kan berarti berdiskusi ya dengan siswa, memecahkan masalah bersama dengan siswa, terus lebih dekat dengan siswa. Jadi di sini posisi manajer itu yang menurut saya itu yang paling ideal ya. Begitu Bu Santi atau ada tambahan lagi? Terima kasih ya. Termin kedua ya Pak. Pada yang termin 2, silakan yang mau bertanya, monggo tanya. Sebutkan namanya, nama lengkap, dari SD mana, terus usianya berapa, alamatnya di mana, nomor sepatu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hedi Suharso dari SD Negeri Suwerang 6. Saya mau tanya, apa dampak yang dirasakan Anda ketika sudah melakukan restitusi kepada siswa Anda? Apa yang dirasakan panjenengan? Iya, oke. Tadi kan sudah dilihatkan video tentang restitusi Bapak Ibu guru. Di sini apa yang saya rasakan ya, dampak yang saya rasakan itu yang pertama itu murid di sini jadi lebih disiplin lagi, jadi lebih memahami nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian mereka lebih memahami lagi keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Haris? Ada, oke. Tentang apa? Pertanyaan apa? Tadi kan sudah dijelaskan tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas ya Bu ya. Coba saya mau tanya perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa? Soalnya kayaknya sama ya Bu ya. Kayaknya, tapi kayaknya beda ya. Ya. Ya Bapak, di sini ya saya jelaskan bahwa peraturan kelas, coba dilihat lagi, peraturan kelas itu kan adalah suatu tindakan yang mengontrol kita, mengontrol anak-anak. Peraturan kelas 2, 1, tidak boleh terlambat, 2, memakai pakaian sesuai apa
gitu, sesuai seragam, sesuai harinya. Itu seolah-olah peraturan kelas ini dianggap memaksa, Pak. Jadi ini perbedaannya ya, dianggap kalimatnya itu memaksa. Sedangkan untuk keyakinan kelas, coba dilihat lagi. Keyakinan kelas itu di situ memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak, nilai-nilai positif, dan kesannya itu memang tidak memaksa seperti itu. Jadi berbeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kayak satu arah saja, Bapak. Jadi peraturan kelas yang saya buat itu kan bisa dari satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu bisa bareng-bareng diskusi dengan anak-anak. Walaupun saya mengajar kelas 2 itu pada kesusahan, tapi kita harus ekstra memberikan pengertian kepada anak-anak. Nanti juga akan terbentuk keyakinan kelas. Begitu saja Bapak perbedaannya, atau ada tambahan? Sudah? Oke, terima kasih. Untuk penanya berikutnya yang terakhir, monggo silakan. Monggo dari SD mana? Perkenalkan, nama saya Herma Kusumaningsih dari SDN Kata 4. Izin bertanya, bagaimana agar anak itu memiliki motivasi yang ada di dalam diri sendiri? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Herma atas pertanyaannya. Jadi cara agar anak memiliki motivasi intrinsik itu adalah pertama dari kita sebagai guru harus memberikan nilai-nilai kebajikan atau keteladanan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau anak itu sudah meniru, misal ya Bu, anak itu kan harus disiplin waktu. Nah, guru juga harus bisa menjadi panutan. Jadi dia itu disiplin juga dalam segala hal. Nah, kalau anak sudah melihat seperti itu sudah sudah mengarah ke nilai-nilai yang nantinya anak akan miliki. Oh, Bu Guru datangnya tepat waktu. Saya juga ikut-ikut Bu Guru mau datangnya tepat waktu. Jadi itu dari dalam diri, bukan karena saya. Kalau kalian telat nanti dihukum, tidak, karena melihat contohnya itu dari guru itu sendiri seperti itu. Nah, di sini saya juga sebenarnya mengikuti pendidikan guru penggerak itu juga berdasarkan motivasi intrinsik ya. Tidak ada yang namanya paksaan dari kepala sekolah, tidak ada. Terus juga karena nanti mau jadi kepala sekolah loh, itu juga bukan, karena memang di sini saya orangnya nilai-nilai yang saya miliki itu adalah saya itu haus akan ilmu seperti itu. Jadi saya itu suka dengan sesuatu yang baru seperti itu. Jadi saya ada ini nih guru penggerak, mumpung bisa memenuhi syarat saya ikut, bukan karena penghargaan atau hukuman seperti itu. Itu saya miliki sejak kecil. Karena apa? Guru saya itu saya selalu teladani, dan gurunya memang bagus untuk diteladani. Akhirnya menyerap ke diri saya sendiri seperti itu kayak Bu Herma. Atau ada tambahan lainnya? Cukup, Pak. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Intan Khairnisa dari SD Serang 5. Apabila ada yang kurang puas atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Intan Khairnisa, nanti monggo bisa japri melalui kontak HP nomor sekian, nanti monggo bisa dibicarakan lebih lanjut. Demikian apa yang saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.